atau jemaat Laodikia. Jadi dengan demikian malam ini kita akan mengcover 2 jemaat, yaitu Sardis dan Philadelphia. Baik, kita akan membaca Alkitab kita kembali lagi di dalam buku Wahyu. Kali ini kita pindah ke pasal yang ketiga. Sudah 4 malam kita bahas dari pasal yang kedua. Pasal 2, hanya satu pasal itu, tetapi sudah banyak cerita yang kita temukan di sana. Karena ini mencakup sejarah yang panjang. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami baca, kami renungkan, itu bermakna dan boleh menuntun kami kepada jalan keselamatan di mana Tuhan menginginkan setiap umat-Mu yang mendengar dapat diselamatkan. Berkati kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan malam hari ini dalam setiap hal yang kami pikirkan, kami bicarakan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita Wahyu pasalnya yang ketiga. Mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Lalu nanti kita akan lanjutkan terus. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lalu ayat 4 hingga ayat yang ke-6 sama-sama. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik, tadi malam kita bicara jemaat Tiatira yang panjang sekali pembahasannya. Oleh karena ini mencakup peristiwa yang panjang yang lebih dari 1000 tahun. Dan periode inilah yang kita kenal dengan kemurtadan gereja terbesar dalam sejarah. Tidak semua sempat saya ceritakan tadi malam, tapi paling tidak saudara tahu beberapa poin yang telah terjadi pada periode itu. Nah, saya ingin tambahkan sedikit tentang apa yang terjadi. Saudara pernah lihat bangunan ini? Ini adalah Basilika Santo Petrus. Saudara lihat ada sesuatu di tengah sana. Saya ingin jelaskan sesuatu tentang gedung ini dan yang di tengah itu, sesuatu yang ada di tengah. Bangunan ini dibangun kurang lebih pertama kali tahun 323. Kalau kita bicara tahun 300-an, itu era siapa? Konstantinus. Jadi pada waktu Konstantinus berkuasa, dialah yang mengupayakan supaya jadi gedung ini. Tetapi tidak di zaman dia selesai. Banyak sekali pembenahan ribuan tahun kemudian. Nah, tahun 323 tetapi baru selesai setelah Konstantinus itu meninggal tahun 337. Lalu di antara tahun 1500-1600 ada pemugaran besar. Nah, itu nanti sebentar kita akan lihat apa yang dilakukan di sana. Ini bangunan ini mencakup area 5,7 hektar. Gede sekali ya. 5,7 hektar mungkin sebesar Esela Prodadi tidak tahu berapa itu. 4 atau 5 ya. Dengan kapasitas lebih dari 60.000 orang boleh masuk ke dalam. Tapi kalau saudara masuk di sana, suasana mistis itu akan terasa sekali di sana. Gedung ini tidak perlu sound system kalau saudara masuk.
Tapi saudara hanya cek, itu kedengaran di seluruh gedung itu. Ada sistem audio yang mereka atur sedemikian rupa dalam penataan ruangan, sehingga suara itu bisa terdengar dengan jelas hampir di seluruh pelosok. Tapi kalau saudara masuk di situ, saya belum pernah saudara-saudara, tapi beberapa teman saya pernah masuk ke situ dan mereka cerita. Ada hal yang seperti mistis, berdiri bulu kuduk kalau masuk di sana. Nanti saya jelaskan kenapa kalau saudara pergi ke situ saudara langsung ketakutan. Selain memang kita kenal sejarah gedung ini ya. Nah, saya mau cerita. Ini di tengah ini ada benda ini. Ini sesungguhnya adalah benda Mesir, obelis. Obelis ini punya beberapa simbol. Yang pertama, ini biasanya tugu. Di mana kalau orang berhasil atau ada karya yang dia lakukan di zaman Mesir kuno, mereka akan tulis di sana. Termasuk cerita tentang Ibu Musa. Saudara pernah dengarkan Ibu Musa yang adalah ratu. Ibu Musa itu sebenarnya adalah Hatshepsut. Di dalam sejarah Mesir paling tidak ada dua ratu yang terkenal. Satu Cleopatra yang terkenal dengan kisah cintanya. Dan yang satu adalah Hatshepsut ini. Hatshepsut ini ibu yang hebat, raja yang hebat atau ratu yang hebat yang pernah memerintah Mesir. Tapi pada waktu itu dia dibunuh. Saya tidak cerita detail di sini, nantilah kapan-kapan. Tetapi waktu dia dibunuh, maka penggantinya ini dengan sengaja menutup obelis ini. Sehingga tidak terlihat apa yang pernah dilakukan oleh Hatshepsut ribuan tahun. Tapi di awal tahun 1900-an atau mungkin di akhir 1800-an, ada arkeolog datang kemudian mereka lihat, ini ndak asli ini, coba kita gali. Dan mereka akhirnya gali. Dan ditemukanlah di situ sejarah tentang apa yang pernah dilakukan oleh Hatshepsut itu. Jadi ini adalah tugu peringatan. Tapi ini juga maaf kata adalah simbol dari kemaluan pria. Oke? Dan ini adalah bagian dari penyembahan ritual Mesir, ritual kuno, ritual kafir ya. Nah, jadi saudara tahu benda ini apa ya? Nah sekarang yang menarik adalah benda itu ditaruh di sini. Coba saudara lihat di tengah-tengah. Seperti simbol sesuatu di situ ya. Di tengah. Obelis ini dibawa oleh Kaisar Caligula dari Mesir langsung. Dari satu tempat namanya Heliopolis. Heliopolis ini datang dari dua kata. Helio artinya matahari. Polis artinya kota. Jadi itu adalah kota penyembahan terhadap dewa matahari. Benda ini diambil dari sana, kemudian ditaruh di bundaran di Vatikan. Dan obelis di Vatikan ini dibuat dari granit merah yang tingginya 25 meter, 40 meter dengan fondasinya. Dan beratnya ada kurang lebih 320 ton. Tahun 1586 dipindahkan ke tempat yang ada sekarang ini oleh Paus Sixtus kelima. Dan para pekerjanya dipimpin oleh Domenico Fontana dengan 45 kerekan, 160 kuda, 800 pekerja. Dan ini terjadi tanggal 10 September tahun 1586. Jadi bayangkan simbol kekafiran ditaruh di pusat kekristenan. Menarik ya. Nah ini bendanya ya. Saudara boleh lihat ya. Bendanya seperti itu. Basilico Santo Petrus dibangun dengan cara juga yang keliru pada waktu pengembangannya. Tadi malam saya sempat singgung. Kenapa? Karena ini dilakukan atas permainan Paus Leo ke-10 dengan Uskup Agung Albrecht dari Mainz. Paus meminta 10.000 keping emas, lalu kemudian Uskup Agung pinjam uang ke bank di Augsburg, lalu kemudian untuk mengcover dana ini, maka dibuatlah surat pengampunan dosa, penghapusan dosa. Dan kepala penjual ini adalah Johann Tetzel. Dialah yang merencanakan, kita jual ini. Saya sudah cerita kepada saudara ya, bayangkan orang mau mati masih pikir-pikir, aduh saya ini tidak bisa masuk surga. Kenapa? Belum beli surat pengampunan dosa. Begitu dia beli, dia rasa tenang dan dia mengembuskan nafas terakhir. Ngeri ya. Tapi disitulah mereka banyak mendapatkan uang. Konon hari ini uang yang beredar di Bank Dunia
sebagian adalah modal yang diberikan dari gereja ini. Jadi uang itu dalam bentuk emas ya, yang dikumpul ratusan bahkan ribuan tahun. Makanya sampai sekarang Bank Dunia ini, dan saudara tahu, Vatikan adalah negara kecil. Sampai hari ini tidak ada satu negara di dunia ini yang bisa menyerang tempat ini. Kenapa? Karena kekuatan finansial mereka. Mereka tidak ada tentara, tidak ada nuklir. Kota kecil sekali, sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Tapi begitulah. Nah, jadi itu sebagian besar suara pengampunan dosa itulah yang digunakan untuk pembangunan basilika ini. Yang menarik adalah, kalau saudara perhatikan di atas dari gedung itu ada banyak sekali patung-patung, bukan? Padahal ini adalah pusat gereja. Patung-patung ada di sana. Dan penetapan orang-orang suci. Tadi malam saya sudah bicara panjang tentang hal itu. Jadi itu akhirnya ditiru oleh semua katedral dari gereja ini. Contoh, di tahun 1386 dibuat satu katedral. Bayangkan ini katedral di Milan yang ditaruh kurang lebih 40.000. Maksudnya 40.000 orang di situ. Tetapi yang menarik adalah di setiap ujung dan bagian-bagian tertentu dari gereja itu terisi patung-patung yang banyaknya 3.400 patung. Saya membayangkan kostor di tempat itu bagaimana capeknya ya. Bersih-bersih untuk 3.400 patung. Saudara lihat di sana. Oke, bukan hanya itu. Kalau saudara pergi, ini adalah lokasi tempat pemilihan paus. Setiap ada pemilihan paus, para kardinal akan berkumpul di sini, namanya Sistine Chapel. Kalau ini berbeda. Selain patung-patung ada banyak lukisan. Saya bayangkan kalau saudara masuk ke situ sakit kepala saudara. Karena kalau kita menikmati lukisan yang ada di dinding atas, saudara lihat. Wow. Pulang-pulang saudara harus pijat ini karena capek lihat ya. Banyak sekali. Nah, disinilah tempat kardinal kumpul kalau pemilihan paus. Lalu kemudian pada waktu selesai pemilihan akan dilihat sudah terpilih atau tidak dari asap yang keluar. Saudara pernah baca itu bukan? Nah, saya tidak bicara itu detail. Yang menarik yang tadi saya katakan, di tempat di lokasi dari Santo Basilika itu, di bawah itu sebenarnya adalah kuburan. Seluruh pemimpin gereja itu ditanam di situ. Kenapa? Karena dianggap orang suci. Jadi ditanam di sini. Bayangkan saudara malam-malam saudara ada di sana. Terus ada suara-suara ya, waduh ngeri ya. Tidak semua yang wajahnya utuh seperti ini yang dibalsemkan. Ada yang ngeri saudara-saudara. Ini saudara-saudara. Ini di dalam itu. Di dalam bawah tanah ya. Seperti itu ya. Ada kuburan-kuburan di sana. Lalu ada wajah yang sorry. Nah ini saudara-saudara. Jenazah yang sudah rusak. Tapi tetap dipakaikan jubah kehormatannya sebagai seorang pemimpin gereja. Mau enggak saudara tur di sana? Malam-malam jam 12 sendirian. Mungkin saudara katakan, sudahlah Pendeta Raymond kasih pun 15 juta saya enggak mau pergi. Ya, bayangkan saudara-saudara seperti ini di dalam gedung itu ya, di bagian bawah. Dan ini jumlahnya ratusan ya. Karena banyak sekali yang sudah mati di sana dan ditaruh. Nah, lepas dari itu, gereja ini menetapkan bahwa pemimpin gereja memiliki hak untuk memberikan pengampunan. Padahal satu-satunya oknum di dunia ini yang boleh memberikan pengampunan hanya Allah. Kita tidak bisa. Oke? Dan pemimpin gereja ini memiliki kuasa untuk memberikan gelar orang suci. Siapalah kita sehingga kita harus memberikan gelar kepada seseorang. Orang suci lagi. Kemudian pemimpin gereja itu dapat membuat maklumat untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah, berdosa atau tidak. Jadi dia boleh katakan, oh si ini berdosa, si ini tidak. Siapa kita saudara-saudara? Tapi begitulah telah ditetapkan dari gereja ini. Nah, ada satu cerita yang seram. Tidak semua pemimpin gereja ini hanya salah satu. Ada banyak yang baik. Ada satu cerita tentang Paus Formosus. Saudara tahu cerita orang ini? Orang ini adalah pemimpin gereja yang benar-benar taat, saleh.
Dia betul-betul jalankan gereja itu dengan benar. Tapi begini, di Italia itu bukan hanya orang-orang ini yang ada. Tapi ada banyak bangsawan atau orang-orang kaya yang menguasai politik dan ekonomi. Jadi satu waktu ada satu keluarga yang namanya keluarga Spoleto. Keluarga ini adalah keluarga bangsawan. Mereka ingin agar calon mereka yang naik. Tapi oleh gereja katakan tidak bisa. Karena ada agak-agak begini saudara-saudara. Bagaimana orang rada-rada begini baru mau dipaksa jadi pemimpin. Tapi pendek cerita, mereka masukkan. Dan jadilah Stefanus yang ketujuh. Menurut cerita sebelum dia naik, ini paus ini tidak mau berikan kesempatan dia untuk naik. Jadi akhirnya tanggal 4 April paus ini mendadak meninggal. Setelah diselidiki kemungkinan besar dia diracun. Dan waktu dia meninggal dia pun dikuburkan dengan cara terhormat. Tapi yang menarik 9 bulan kemudian Stefanus 7 ini yang menggantikan dia, ini dendamnya nggak habis-habis. Bayangin orang sudah mati tapi dipaksa taruh di kursi itu, kursi pengadilan, dipakaikan jubahnya. Orang mati ini. Saudara bayangkan mayat 9 bulan, bau apa itu ya. Dan di tengah-tengah ruangan pengadilan itu Stefanus ini tunjuk-tunjuk. Ini kamu, dosamu ini kesalahan. Ya tentu saja orang mati tidak bisa lagi membela diri atau melawan. Dan kemudian setelah diadakan pengadilan, lalu kemudian jubah yang membusuk itu divonis bersalah. Dan tangan yang biasanya digunakan, biasanya kan pemimpin gereja itu ada tangan yang begini, itu dipotong. Lalu ditaruh di sungai. Ditaruh di sungai. Nah waktu dia ditaruh di sungai, rupa-rupanya ada orang yang tahu bahwa ini jenazah ini ditaruh di sungai. Simpatisannya ambil, lalu kemudian mereka kuburkan lagi. Waktu dikuburkan, digali lagi, ditaruh lagi di pengadilan. 2 kali saudara-saudara. Sampai akhirnya itu disembunyikan dan entah bagaimana cerita selanjutnya. Tetapi saudara bisa bayangkan ya, institusi gereja lalu pernah ada pemimpin yang seperti itu cara memimpinnya. Di satu sisi ada orang baik, tapi di sisi yang lain penggantinya seperti itu. Kejamnya dan luar biasa errornya ya. Tapi begitulah sejarah mencatat. Ada banyak cerita-cerita karena kita terbatas waktu. Saudara bisa bayangkan ini ruang pengadilan. Bau busuk. Dan kemudian dituduh seperti itu. Dan orang semua hadir. Waduh saudara, ngeri ya. Tapi begitulah zaman itu terjadi. Nah saudara-saudara sekalian, namun demikian boleh saya katakan satu-satunya kategori, kita sebut kategori. Walaupun dia tidak benar. Bukan orang yang 100% benar. Tetapi Alkitab catat bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Satu-satunya orang, tentunya lain cerita dengan Musa ya, atau Elia. Tapi orang yang hidup-hidup kemudian diangkat itu Henokh. Lalu mereka-mereka ini ada dikubur. Coba saudara bisa bayangkan ya, tapi gereja menetapkan seperti itu. Kisah para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh Yesus. Jadi keselamatan bukan pada siapa-siapa. Hanya oleh Yesus. Tapi saya mau kasih tahu ulang lagi. Pada zaman itu tidak ada Yesus. Dan tidak ada Sabat. Dan tidak ada kebenaran-kebenaran Alkitab lainnya. Kabur, itu sebabnya abad-abad itu disebut periode the dark of ages. Zaman kegelapan. Karena tidak ada. Saya sudah terangkan kepada saudara-saudara, Alkitab pun tidak ada. Bayangkan selama 1000 tahun tidak ada Alkitab. Ada cerita-cerita di mana orang-orang Bohemia dan lain-lain bahkan harus taruh di dalam roti untuk menyembunyikan Alkitab. Sudah pernah dengar cerita-cerita seperti itu ya? Di adonan roti dan lain sebagainya. Sangat mengerikan waktu itu. Tetapi begitulah yang terjadi. Namun demikian bukan berarti Tuhan tidak bisa mengontrol. Nah hari ini sudah bisa bayangkan pemimpin gereja sekarang
Kita kalau di Indonesia, bahkan di tempat tertentu, kalau saudara lihat Pendeta Raymond pakai Mercy, saudara akan bilang, korupsi dari mana nih Pendeta Raymond ini? Korupsi dari mana dia ambil uang ini? Tapi gereja ini mengagungkan pemimpinnya. Kenapa? Karena itulah representasi dari Allah. Itu sebabnya dia disebut Vicar Filii Dei, wakil Allah di bumi. Oke, ini kebijakan yang dilakukan oleh gereja semenjak tahun 83 kalau saya tidak salah, atau tahun 80-an awal pernah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II. Sehingga gereja membuat kebijakan mobil ini anti peluru. Dan pemimpin gereja duduk di sana. Oke, sudah bisa bayangkan ya. Enak sekali kalau jadi pemimpin lalu duduk-duduk di tempat yang bagus begini ya. Bandingkan dengan Yesus yang hanya naik di keledai. Jauh saudara-saudara. Dia duduk di antara pemimpin-pemimpin dunia. Secara terhormat diterima di Inggris. Padahal Anglikan dan gereja ini bertentangan. Tetapi masa-masa saat ini mereka mulai mengadakan kerjasama. Bukan hanya dengan Anglikan, dengan Amerika, pusat Protestan dan lain sebagainya. Kita tidak cukup waktu untuk cerita itu. Nah sekarang kita datang kepada Sardis. Kota yang terletak kurang lebih 45 km sebelah tenggara Tiatira. Periode Sardis ini adalah periode 1560 sampai 1790. Ya, jadi ini adalah lanjutan dari The Dark of Ages. Oke. Sebenarnya ada cerita yang menarik di sini, tetapi saya skip supaya kita bisa dapat hal-hal yang lain. Lepas dari itu ada seorang yang bernama Simon J. Kistenmaker. Dia bilang begini, saat rakyat tidak menyimak sejarah, maka mereka akan mengulangi kesalahan di masa yang lalu. Jadi kenapa kita harus belajar sejarah? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan masa yang lalu. Baik, dari 7 jemaat yang disebutkan dalam buku Wahyu, jemaat Sardis adalah yang paling rendah kerohaniannya. Karena penuh dengan toleransi. Itu sebabnya di dalam ayat 1 dan 2 disebutkan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sudah hampir mati. Ini kata yang menarik. Mati dan sudah hampir mati. Oke, jadi ini yang saya katakan tadi, The Dark of Ages. Apa yang terjadi pada periode ini? Nah, tadi malam kita sudah pelajari bahwa untunglah. Dan kita harus katakan, kita harus berterima kasih kepada kelompok dari Jazirah Arab. Kenapa? Karena ketika mereka muncul, mereka lah yang membendung kekuatan jahat yang ada di Eropa. Yang dibawakan justru oleh gereja. Kita sudah bicara tadi malam panjang lebar pasukan ini. Sehingga saudara-saudara bayangkan ya. Kekuatan pasukan ini di abad-abad itu. Mereka tidak hanya bisa menaklukkan Mesir yang menjadi pusat Kristen. Iran, Irak. Kemudian Turki. 7 jemaat sekarang ini adalah daerah Muslim. Turki adalah negara Muslim saat ini. Padahal dulu 7 jemaat ada di situ. Spanyol sebagian menjadi daerah Muslim. Kemudian Prancis juga ada daerah Muslim. Bahkan ke arah Cina pun daerah Muslim. Bahkan sebelah selatan dari India, Bangladesh, Pakistan, sampai ke daerah Asia Tenggara, itu menjadi daerah Muslim. Betapa penetrasi yang hebat sekali dilakukan oleh pasukan ini. Luar biasa. Tadinya ini adalah kekuasaan dari Kristen. Tapi begitulah yang terjadi. Oke, kita sudah bicara tadi malam. Dan kita sudah bicarakan bahwa perlu 8 kali perang salib perseteruan ini. Tetapi sebagian besar dimenangkan justru oleh pasukan Muslim. Kalah Kristen. Tetapi Muslim banyak membuka wawasan Eropa yang gelap. Di era abad ke-8. Muslimlah yang membuka banyak kebenaran yang dilupakan Kristen selama berabad-abad pada abad ke-8. Tahukah saudara, ilmu-ilmu seperti fisika, matematika, dan beberapa ilmu-ilmu yang kita kenal di dunia modern ini, itu dikembangkan kembali oleh ahli-ahli dari Arab. Dan kemudian dibawa kembali ke Eropa. Eropa bayangkan hampir 1000 tahun orang-orang tidak berpendidikan. Tidak tahu apa-apa.
Karena semuanya disengaja dibuat dalam tanda kutip ya, dibodohin oleh gereja. Hari ini masih ada sisa-sisa itu. Ketika saudara menjumpai beberapa negara-negara yang ada di Amerika Latin, Kuba, kemudian negara-negara sosialis yang notabene beberapa orang atau masyarakatnya adalah dari gereja itu. Di Eropa ada Polandia, ada Hungaria beberapa tahun yang lalu, ada Cekoslovakia dan beberapa negara. Beberapa kelompok dari negara-negara ini adalah orang-orang yang terkebelakang. Sengaja dibuat itu. Di Amerika Latin, kalau saudara melihat banyak sekali negara di sana. Katakanlah Venezuela, negara minyak. Lalu kemudian ada beberapa negara yang lain. Sengaja ekonominya dibuat kacau dan masyarakatnya dibuat miskin. Supaya bisa dikuasai. Banyak literatur menceritakan tentang hal itu. Tetapi kembali lagi ke abad itu. Muslim mengarahkan Kristen pada akhirnya untuk masuk pada satu periode yang namanya periode reformasi gereja. Kita sudah bahas tadi malam, muncul Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Huss, John Calvin, dan banyak sekali orang-orang. Semua itu terjadi tahun 1500-an, 1400-an setelah peristiwa di mana Eropa sebagian dikuasai oleh pasukan-pasukan Arab. Baru sadar. Bahkan Alkitab tadi malam saya ceritakan, sebagian diterjemahkan justru dari bahasa Arab. Atau ada orang-orang Arab yang membawakan. Jadi dari fakta sejarah ini, kekristenan harus berterima kasih kepada Muslim pada abad pertengahan. Karena mengingatkan Kristen akan kebenaran penting bahwa Tuhan itu satu-satunya pencipta yang pantas disembah dan dihormati. Dan benar, ajaran dari kelompok ini bahwa hanya ada satu Tuhan. La ilaha illallah. Hanya ada satu Tuhan. Sementara kita tahu gereja tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Ada banyak ilah di sana. Oke. Itu sebabnya tadi malam kita sudah pelajari di Alkitab, di kitab mereka ada tentang Sabat di sana. Dari mana itu datang? Dan kira-kira siapa yang menuntun? Lalu kemudian bukan hanya tentang Sabat. Yesus sendiri pun ada di sana. Dari mana itu? Dan siapa yang menuntun? Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita sudah bahas tadi malam. Nah, inilah tahun penyebaran dari pasukan Muslim yang tadi saya ceritakan berulang-ulang. Mereka kuasai akhirnya hampir seluruh dunia waktu itu ya. Oke, bagaimana dengan Indonesia? Saya sedikit menambahkan ini. Di Indonesia, coba saudara perhatikan ini. Menurut catatan sejarah, dari abad ke-13 sampai abad ke-16, pedagang-pedagang Gujarat, Persia datang membawa pekabaran mereka. Kemudian masuk ke tanah Jawa. Dan orang Jawa mengenal apa yang dikenal dengan nama Wali Songo. Ada 9 wali yang menyebarkan ajaran ini. Kemudian kapan Kristen menyebarkan agama Kristen? Nanti sekitar tahun 1700-an, 1800-an. Jadi 5 abad lebih dulu, 4-5 abad lebih dulu sudah dimasuki Muslim. Lalu kemudian Kristen masuk. Pertanyaannya, kenapa terlambat? Jawabannya mudah ketika kita sudah pelajari sejarah, bukan? Karena 5 abad itu kekristenan berkutat dengan kekuasaan di Eropa. Saya harus memberikan catatan di sini. Ketika kita hanya memikirkan kekuasaan, bagaimana harus membuat sesuatu yang lebih baik di dalam, dan kita lupa, kita abaikan menginjil, maka hal yang lain akan diambil oleh kelompok yang lain. Saudara boleh paham maksud ini? Ini bukan pertama kali dalam sejarah. Tahukah saudara, pada waktu abad ke-6 ke-7 sebelum Masehi, abad ke-6 ke-7 itu berarti tahun 500-an, tahun 600-an. Oke? 500-an, 600-an, itulah tahun, ini sebelum Masehi. 5 abad atau 6 abad, 7 abad sebelum Masehi. Tahukah saudara, itulah waktu ketika Buddha menyebarkan ajarannya di Asia. Buddha. Tahu saudara apa yang terjadi di abad ke-6 dan ke-7 terhadap umat Tuhan?
Pada waktu itu Israel yang menjadi umat Tuhan andalan untuk membawakan pekabaran, sementara ditawan di tanah Babylon dan di Medio Parsi selama 70 tahun. Pada waktu itulah diambil alih oleh kelompok yang lain. Jadi sejarah berulang ketika tahun 1000 sampai 1600-an Kristen vakum dalam hal penginjilan. Kelompok yang lain ambil ini untuk menyebarkan ajaran mereka. Betapa penting penginjilan, saudara-saudara. Ya, saya hanya membuka wawasan saudara supaya saudara mengerti konteks sejarah yang luas yang terjadi sehubungan dengan kekristenan. Jadi itulah yang terjadi sebelum Masehi. Inilah orang-orang Israel dibawa ke Babylon, kota Yerusalem dirusakkan oleh Nebukadnezar, kemudian mereka ditawan di sana 70 tahun. Nah, ini berkaitan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Oleh karena pada waktu mereka datang kembali ke Yerusalem tahun 457, itulah awal dari nubuatan 457 atau 437 Pak Heri ya. Itu adalah awal dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Pada waktu itu tempat kudus itu dalam arti Ka'bah itu rusak. Dan selama zaman Yesus juga tidak 100% seperti zaman Salomo. Dan nanti 2300 tahun kemudian pada waktu 1844 Yesus masuk ke bilik maha suci. Tempat itu dipulihkan ya, di sorga tentunya. Nah, saya ingin saudara melihat ringkasan ini. Bahwa sehubungan dengan jemaat Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, itu ada padanannya. Pada meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat. Itu juga, jadi kalau saudara lihat di buku Wahyu, kalau saudara membaca meterai pertama atau meterai pertama atau tentang 7 meterai atau tentang 7 jemaat atau tentang 7 sangkakala atau 7 trompet, itu berbicara tentang sejarah umat manusia, sejarah umat Tuhan yang panjang. Ada paralelnya di sana. Baik. Nah, jadi pada waktu tiba ke jemaat Sardis, itu sudah masuk ke meterai yang kelima. Meterai yang kelima. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya sudah jelaskan tentang Martin Luther yang menaruh 95 dalilnya di Wittenberg tanggal 31 Oktober 1517. Kemudian Johannes atau John Calvin menerbitkan buku yang mempengaruhi tentang ajaran kekristenan. Kemudian muncul gereja Anglikan di Inggris tahun 1534. Dan semua itu terjadi di hujung era Tiatira. Pada waktu Sardis 1560 muncul gerakan Puritan. Siapa gerakan Puritan ini? Begini. Pada waktu Protestan itu berkembang di Jerman, di Inggris juga ada kelompok yang lain yang menentang gereja. Itu yang namanya Anglikan. Tetapi Anglikan ini masih meneruskan tradisi dari gereja tua. Lalu kemudian muncul gerakan yang menentang Anglikan ini. Gerakan inilah yang disebut Puritan. Datang dari kata pure, memurnikan. Mereka ini ditentang di Inggris. Jadi saudara bisa bayangkan, di Jerman orang-orang Protestan ditentang oleh orang-orang dari kelompok Katolik. Kemudian di Inggris dan di negara-negara yang lain ditentang oleh kelompok-kelompok Protestan lainnya. Lalu kemana mereka lari? Inilah akhirnya dimulai petualangan-petualangan baru. Dan salah satunya adalah ketika mereka berangkat menuju ke Amerika Serikat. Ya, ke Amerika Serikat. Saudara tahu cerita tentang Mayflower, sebentar saya akan ceritakan. Tapi yang menarik, di abad inilah, di tahun 1600 ini, untuk pertama kali di Inggris dan mungkin akhirnya menyebar ke seluruh Eropa, dibawakan, dimunculkan kembali Alkitab yang akhirnya dikenal dengan istilah King James Version. Kenapa disebut King James Version? Karena Raja Inggris, Raja James, dia suruh supaya Alkitab itu dibuka dan dicetak. Dan mulailah orang belajar Alkitab. Bayangkan nanti tahun 1600-an. Dari tahun 500-an orang nak baca-baca Alkitab. Sudah nak baca. Jadi ada 1000 tahun lebih orang nak baca Alkitab. 1000 tahun lebih. Mulai waktu itu
warna kerohanian itu di Eropa mulai muncul. Ada lagu-lagu yang diciptakan oleh komposer-komposer. Salah satu tahun 1600-an adalah lagu The Messiah yang diciptakan oleh George Friedrich Handel. Tahu itu kan? Haleluya, haleluya. Itu diciptakan waktu itu. Dan beberapa lagu-lagu Kristen lainnya. Itu muncul di ujung dari era Sardis. Atau pada waktu mendekati akhir dari 1260. Banyak lagi, ada kelompok George Fox, ini pendiri Quakers, ini bawa pekabaran di mana-mana. Ada lagi John Bunyan. John Bunyan ini waktu saya kecil, saya membaca serial ada seperti komik. Kalau saudara pernah baca ada cerita perjalanan seorang musafir, pernah dengar itu? Itu John Bunyan yang tulis. Dia tulis bagaimana perjalanan orang Kristen seperti musafir. Menarik sekali. Dan ini akhirnya disukai. Bayangkan, dulu tidak ada bacaan apa-apa tentang Kristen. Lalu kemudian dibaca di mana-mana. Nah, jadi ini era ini ya, jadi akhir di meterai keempat ya. Nah sekarang pada waktu meterai kelima dibuka, Wahyu pasal 6 bilang begini. Orang-orang ini berteriak, sampai kapan darah kami bisa dibalas? Saudara bisa bayangkan ya. Jadi coba bayangkan, pada zaman Efesus dan Smyrna, orang Kristen dianiaya. Oke? Dianiaya oleh orang kafir. Tapi di zaman Pergamus dia stop. Kemudian di zaman Tiatira, gereja justru yang menjadi penganiaya. Kita sudah bahas tadi malam bagaimana nasib orang Waldensia. Nah, orang-orang yang tadi malam kita sudah lihat mati dengan cara mengerikan, di dalam buku Wahyu diungkapkan seakan-akan mereka berteriak di situ. Bayangkan, ini peristiwa ini dilihat Yohanes tahun 98 Masehi. Ini peristiwa terjadi hampir 1000 tahun lebih kemudian. Dan saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa ya. Sebelum saya lanjut, pada 4 meterai pertama semuanya dilambangkan dengan kuda yang beda warna. Tapi mulai meterai kelima sampai seterusnya tidak ada lagi kuda. Kemudian Harold Metcalf, ini seorang sarjana gereja Advent, dia bilang meterai yang kelima ini di sekitar tahun 1517 sampai 1755. Dan dia bilang ini adalah periode Protestan Reformasi. Ada banyak lagi catatan di bawah. Jadi ini adalah Reformasi Protestan. Nah, saya skip ini. Jadi berapa lama lagi? Seakan-akan lagu yang kita sering dengar, Tuhan berapa lama, menggaung di zaman-zaman itu. Dan betul, saudara tahu, dimulai dari Johann Tetzel yang membawa surat pengampunan dosa ke Santo Basilika Roma. Kemudian Luther tahu cerita itu. Dan salah satu dari 95 dalil itu Luther tentang surat pengampunan dosa itu. Kemudian muncul Ulrich Zwingli, John Calvin dan lain sebagainya. Dan di periode itu orang mulai sadar. Eropa yang tadinya menjadi tumpukan manusia, ya, orang di sana hanya bergulat di sana, mulai nekat. Ketika ada ekspedisi cari dunia baru, orang ikut. Itu sebabnya Columbus temukan dunia baru di Amerika Selatan. Orang ikut. Orang pergi ke Asia, orang kemana-mana. Karena mereka gerah dengan Eropa. Masyarakat tidak lagi terpusat di Eropa. Dan secara perlahan-lahan, mulai tahun 1600-an, kiblat Kristen itu pindah ke tempat lain. Tadinya di Eropa ya, sekarang pindah. Nah inilah pada abad ke-16 sampai 18, orang-orang Eropa tinggalkan untuk cari dunia baru. Mereka cari kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Itu sebabnya di dalam buku Wahyu diumpamakan Amerika itu memiliki binatang yang punya di Wahyu pasal 13 2 tanduk. Kenapa 2 tanduk? Itu simbol kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Di Amerika Serikat semua agama boleh. Itu sebabnya bahkan gereja setan pun muncul di Amerika. Karena bebas. Yang penting tidak menyakiti orang dan tidak melanggar hukum. Tidak ada masalah bagi mereka. Tapi sudah kebablasan ya. Jadi kelompok ini adalah disebut The Pilgrims. Karena mereka nekat tinggalkan. Orang-orang yang masuk ke tanah Amerika
awalnya adalah orang-orang yang sangat rohani. Begitu mereka injak tanah Amerika, mereka berdoa. Mereka dirikan chapel-chapel, mereka berdoa hampir setiap hari. Rasa-rasanya kalau boleh mereka itu mau bercerita kepada Tuhan rasa syukur mereka. Karena tadinya mereka dianiaya di Eropa. Lalu kemudian mereka tiba di tanah Amerika. Dan kemudian dimulailah pemukiman yang baru di Amerika. Kira-kira beginilah gambaran-gambaran bagaimana orang-orang Eropa yang tiba di Amerika. Nah, bagaimana dengan di Eropa? Eropa pada pertengahan abad 17 mulailah revolusi industri. Jadi ada satu abad, mulai dari abad Renaissance dan lain sebagainya, orang mulai terbuka akal mereka. Bahwa ternyata jangan cuma baca atau dengar-dengar gereja. Kita harus buka akal kita sebab kita ini dibodohi. Dan mulailah mereka berkembang. Dan mulailah alat-alat diciptakan. Inilah yang dikenal dengan abad revolusi industri. Pada pertengahan tahun 1700-an. Jadi peristiwa-peristiwa sejak reformasi, pencarian dunia baru dan revolusi industri di Eropa itu menimbulkan simpati. Bukan kepada gereja besar, tetapi kepada Protestan. Pada sisi yang lain orang-orang Eropa setelah mereka kenal itu, mereka mulai anti gereja. Bahkan ada sebagian yang menjadi anti agama dan anti Kristus. Itu di Eropa. Sekarang ada peristiwa yang terjadi selanjutnya sehubungan dengan meterai yang kelima. Meterai kelima ini masih merupakan bagian dari jemaat Sardis. Oke, saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara. Mari kita baca sama-sama. Wahyu 6 ayat 12. Ini sudah jam 8. Kita tinggal punya waktu sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Maka aku sama-sama kita baca. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah apa? Gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Fenomena apa ini? Dan memang benar. Sejarah membuktikan pada satu hari tahun 1755 tiba-tiba hari Sabtu tanggal 1 November kira-kira jam 9.40 pagi terjadi gempa bumi dan tsunami yang berskala besar. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Dan itu baru terjadi pada waktu itu. Kalau sekarang bilang tsunami, gempa bumi, kita sudah tidak heran ya. Tapi ini skalanya pun luar biasa, 8,5 sampai 9,2. Dan korban yang meninggal katanya hampir mencapai 100.000 orang. Dan ini dijuluki one of the deadliest earthquakes in history. Jadi gempa bumi yang mematikan paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudara, saya sedikit memberikan gambaran ya. Bahwa gempa bumi yang kalau cuma 4 koma itu hampir setiap hari terjadi. 4 koma. 5 koma itu terjadi 2 kali per 1 bulan. Tapi yang 8 koma itu menurut penelitian hanya 1 kali dalam 1 abad. Nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Coba saudara lihat ini ya. Statistik. Di tahun 60-an, saudara lihat yang 8 koma ada enggak? 7 koma. Hanya 1 kali tahun 68. Ya, betul enggak? Kemudian terus tahun 76 sampai 86. Coba saudara lihat yang 7 koma. Hanya 1 kali tahun 79. Oke? Kemudian dari tahun 87 sampai 96. Sudah lihat berapa kali? Hanya 1 kali tahun 95. Oke. Nah sekarang dari tahun 97 sampai 210. Sudah lihat mulai sering ya. Yang 7 koma. Ini 7 koma ini sudah mulai dahsyat. Tahun 97 jadi, tahun 98, tahun 99, terus sudah mulai rame. Dan statistik gempa bumi katakan bahwa di tahun 2016 ada 2 kali yang 7 koma. Dan nanti semakin sering menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Ini beberapa tahun yang lalu 7 koma di Palu, saya pernah pergi lihat di sana, kemudian di di Sumbawa, di Lombok. Kenapa? Karena selain hal-hal yang lain,
juga ada eksplorasi minyak dan gas bumi dan barang-barang yang ada atau benda-benda alam yang ada di, bukan benda-benda alam, bahan-bahan alamiah yang ada di perut bumi dikeluarkan. Itulah yang menjadi apa namanya, menyebabkan kekosongan dan terjadi pergeseran. Selain itu juga ada percobaan-percobaan nuklir yang sering dilakukan di bawah laut yang menyebabkan celah yang besar sekali, sehingga kemungkinan untuk pergeseran itu lebih besar. Dan nanti menjelang kedatangan Tuhan, sesuai dengan Matius pasal 24, akan lebih banyak lagi terjadi. Oke, hal yang kedua, Wahyu pasal 6 ayat 12, setelah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam. Fenomena ini terjadi kapan? Saudara tahu, di dalam sejarah, tanggal 19 Mei tahun 1780. Ini masih di era Sardis. Pernah terjadi kegelapan begitu pekat, mulai dari jam 10 sampai tengah malam sampai besoknya. Saking pekatnya itu, orang mau nyalakan lilin pun tidak bisa terlihat. Dan sejarah mencatat ini terjadi tanggal 19 Mei 1780. Jadi tanda yang pertama tadi gempa bumi, tanda yang kedua kegelapan pekat. Lalu orang mulai sadar, ini tidak biasa ini. Ini ada sesuatu ini. Alkitab tidak pernah salah di dalam memberikan nubuatan. Sedikit, kita sudah mau hampir selesai. Di jemaat Philadelphia. Jemaat ini, kita cepat ya. Jemaat ini dipuji. Kenapa dipuji? Karena mereka yang sudah tinggal sisa-sisa. Ingat, coba sudah lihat Philadelphia. 1790, 1840. Oke? 1790, 1840. Ada apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia? Saya agak cepat ya. Karena kita mau kejar waktu ini. Oke. Jadi ini adalah era mulai terbuka kekristenan. Seperti yang saya katakan tadi. Sebelumnya kekristenan itu tidak pernah membawakan penginjilan di luar. Tetapi periode inilah muncul misioneri-misioneri. Mulai dari tahun 1600-an, 1700-an. Jadi periode jemaat Philadelphia juga berbarengan dengan periode pembukaan meterai yang kelima. Yang sebelumnya dinyatakan dengan dua peristiwa besar. Apa tadi? Gempa bumi dan kegelapan yang pekat. Tapi masih ada lagi satu peristiwa yang belum terjadi. Apa itu? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Oke. Wahyu 6 ayat 13. Mari kita sama-sama baca. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Garis bawahi kata bintang-bintang berjatuhan. Secara aneh, bulan November tanggal 12 sampai 13 tahun 1833. Tiba-tiba di satu tempat turun seperti seperti apa itu kalau kembang api ya, turun. Kurang lebih ada 240.000 kali meteor turun terus di Washington. Terjadi fenomena ini. Memang akhirnya tanggal 27 November 1966 terjadi. Kemudian tahun 2001 lagi pernah terjadi. Tetapi pertama kali fenomena ini dan dahsyat sekali itu terjadi bulan November 1833. Jadi mulai dari apa tadi? Gempa bumi, kemudian kegelapan, kemudian bintang jatuh dalam kurun yang berdekatan. Menggenapi nubuatan meterai yang kelima. Di era Sardis atau Tiatira menuju Sardis ke Philadelphia. Saudara, tanda-tanda langit inilah yang pada beberapa malam yang lalu saya sudah berikan pelajaran menyebabkan orang sadar. Ini fenomena yang tak biasa. Ini kayaknya Tuhan mau datang. Biasanya kalau ada sesuatu saudara-saudara baru orang bilang, kemarin waktu COVID kan dahsyat kan. Lalu kemudian ini Tuhan mau datang, Tuhan mau. Tapi setelah COVID reda lagi semangat kita ya. Saya tidak tahu nanti Tuhan mau bikin apa lagi kepada kita, lalu kemudian kita betul-betul sadar, oh ya ini betul-betul sesuatu yang menunjukkan kedatangan Tuhan. Jadi 1833
kegenapan peristiwa ini terjadi pada era Philadelphia. Sementara 2 peristiwa sebelumnya terjadi pada era Sardis. Lihat tahun ini ya. Apalagi peristiwa besar yang terjadi di era Philadelphia ini. Saudara-saudara, inilah penghujung dari nubuatan 1260 tahun. Ada apa yang terjadi di sana? Tahukah saudara, ini tidak terjadi tiba-tiba. Jadi begini ya. Ribuan tahun orang Eropa itu dipaksa untuk menyembah Tuhan dengan cara seperti yang kita bahas beberapa malam ya. Cara yang dibawakan oleh gereja. Lama-lama lihat orang bersikap, orang gereja dan gereja sendiri bersikap, lama-lama timbul anti gereja. Dan salah seorang yang anti gereja adalah Francois Marie Arouet atau dikenal dengan nama Voltaire. Voltaire ini adalah sejarawan filsuf terkenal dari Prancis. Prancis ini selain Italia pernah menjadi pusat kekuasaan gereja. Bahkan pernah ada paus yang berkedudukan di Prancis. Ini yang perlu saudara tahu di dalam sejarah. Nah, pada waktu itu Prancis dianggap anak emas dari gereja. Tapi Voltaire bilang, nggak usah percaya gereja. Dia tulis lebih dari 20.000 surat dan 2.000 buku serta pamflet. Dan semua ini mempengaruhi akhirnya orang Prancis khususnya untuk anti gereja. Ada satu kata-katanya yang terkenal, dia bilang begini. If God is not looking out for us, we'd better look out for ourselves. Jadi mungkin karena keadaan, dia lihat Prancis miskin, orang menderita padahal ada agama. Dia bilang, kalau Tuhan tidak peduli dengan kita, tidak lihat kita, ya lebih baik kita cari sendiri, cari jalan. Pernahkah saudara berpikir begitu ketika saudara putus asa, saudara rasa seperti Tuhan tidak peduli, kita cari jalan sendirilah. Tuhan sudah tidak menolong kita. Padahal Tuhan tidak mungkin seperti itu, bukan? Nah saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu, kelompok-kelompok anti gereja, anti Christ, seperti sosialis, komunis, mereka itu berangkat dari orang-orang gereja sebenarnya. Tapi karena ada sesuatu yang mereka rasa, mungkin kegalauan hidup, kekecewaan akan kehidupan, kemiskinan dan lain sebagainya, besok nanti kita akan pelajari. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka anti gereja. Tahukah saudara, tokoh-tokoh komunis seperti Karl Marx, Joseph Lenin, ini adalah orang-orang yang dibesarkan dari lingkungan gereja, bahkan sekolah di gereja. Tapi kenapa akhirnya mereka anti agama? Karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Oke, kita akan bicarakan itu. Tetapi dari Voltaire ini akhirnya orang mulai anti gereja. Ditambah lagi ini yang terjadi. Nah ini yang saudara harus hati-hati. Ini ada, kalau saudara yang mempelajari sosiologi atau ilmu sosial budaya, ilmu masyarakat, saudara akan temukan kasus-kasus seperti ini. Psikologi masyarakat. Jadi begini, di Prancis waktu itu terjadi krisis ekonomi. Masyarakat susah, makan pun susah. Tapi di dalam istana Versailles, para pangeran, raja dan ratu pesta pora tiap hari. Saudara lihat ini. Ini yang mereka lakukan. Istana bagus sekali. Setiap hari mereka makan minum pesta pora. Ini adalah kamar dari Mary Antoinette. Saudara pernah dengar cerita Mary Antoinette? Istri dari Raja Louis. Dikenal manusia atau wanita yang boros dan tidak peduli orang. Kaya, tapi tidak peduli dengan kemiskinan rakyat. Tiap hari mereka pesta pora. Dan makanan dibuang-buang. Padahal di luar dari tembok istana itu, orang sementara kelaparan. Bahkan pernah saya membaca ada literatur yang cerita begini. Saking laparnya orang, tikus yang keluar dari istana mereka tangkap. Dan mereka makan. Asumsi mereka adalah, bukankah tikus ini sudah makan yang enak-enak di dalam istana? Sudah bisa bayangkan. Begitu laparnya dan frustasinya orang-orang itu. Sehingga setelah beberapa waktu timbullah kemarahan rakyat. Itu sebabnya saudara-saudara. Ini yang saya mau kasih tahu. Ini adalah fenomena sosial. Di mana-mana selalu akan terjadi berulang-ulang. Ketika pemimpin negara kah atau pemimpin gereja, ketika masyarakat itu terjadi kesenjangan sosial yang besar, itu selalu akan diteror ketika lihat, loh kamu enak-enak, kita susah. Iya kan?
Di Indonesia ini jangan sekali-sekali, apalagi belakangan ini, saudara menampilkan kemewahan. Oh, itu ditentang saudara-saudara. Kenapa? Kesenjangan sosial. Kalau negara-negara seperti di Swiss, di Denmark, negara-negara yang sekarang ini boleh dikatakan maju, orang tidak peduli dengan kondisi ekonomi. Tapi di Indonesia itu sangat terasa karena kita adalah negara berkembang. Ya, negara yang masih masyarakat marginal cukup banyak. Nah, kembali lagi di sini. Jadi ini menimbulkan kemarahan. Jadi tadi saya sudah katakan Voltaire memberikan argumen-argumen, kemudian realita hidup susah, ini akibatnya. Terjadilah revolusi Prancis. Simbol-simbol gereja yang selalu melindungi kerajaan dimusnahkan. Mulai waktu itu tidak ada lagi sistem kerajaan. Yang ada adalah republik. Apa artinya republik? Republik artinya semua kembalikan ke rakyat. Muncullah pahlawan yang namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu tidak terlalu tinggi. Pendek-pendek mungkin lebih tinggi sedikit dari saya. Hati-hati orang-orang pendek-pendek saudara-saudara. Ada ilmunya di sana ya. Nah, di akhir dari revolusi Prancis itu saudara-saudara, Raja Louis ini dipenggal, gulotin. Saudara pernah dengar cerita gulotin? Dalam cerita itu semua mati dengan cara, jadi begitu gulotin itu tertancap, putus langsung. Tapi menurut cerita Raja Louis itu sempat belum putus, jadi masih ada sekian waktu ya, ada berapa menit, lalu kemudian ditebas. Ngeri. Nah, apa hubungannya dengan agama di sini? Ini yang saya mau kasih tahu yang kadang-kadang saudara tidak mengerti akan hal ini. Jadi begini ceritanya. Pada waktu revolusi ini sudah terjadi, Prancis dikuasai oleh rakyat, gereja belum setuju. Gereja bilang, jangan, kamu telah berdosa, kamu lakukan ini kepada Raja Louis. Bahkan dipaksa Raja Louis ini dianugerahkan orang suci. Padahal rakyat marah sekali. Coba saudara bayangkan, sampai hari ini masih menjadi kontroversi untuk menjadikan mantan presiden Indonesia yang kedua sebagai pahlawan. Sampai hari ini di Indonesia masih terjadi kontroversi ya, polemik. Setuju, ada yang katakan tidak setuju. Nah ini Raja Louis nyata-nyata dibilang jangan. Dia yang menyebabkan kebangkrutan, dia tidak peduli dengan rakyat. Tetapi di dalam sejarah menceritakan bahwa tahun 1893 pada waktu setelah revolusi Prancis, Paus menganugerahkan gelar orang suci kepada Raja Louis ke-14 yang mati karena guletin itu. Jadi akibatnya tahun 1798, Paus Pius itu ditangkap, kemudian dipenjarakan oleh Jenderal Berthier atas perintah dari Napoleon. 1798. Inilah akhir dari nubuatan 1260 tahun di dalam sejarah. Inilah juga yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Wahyu pasal 13 ayat 3. Tapi selanjutnya sejarah berbeda. Sayang kita tidak punya waktu cukup panjang, itu sebabnya saya sisipkan malam hari ini. Itu cerita tentang gereja atau kekuasaan gereja yang dilumpuhkan, itu akhirnya bangkit. Kapan itu bangkit? Tanggal 11 Februari 1929 atas persetujuan Lateran. Ini Benito Mussolini adalah seorang yang gila kekuasaan. Dia ingin untuk berkuasa. Dialah yang bekerja sama dengan Adolf Hitler yang menyebabkan Eropa Perang Dunia Kedua. Ingat baik-baik, Benito Mussolini. Ada cerita yang menarik tentang Benito Mussolini, tapi malam ini kita tidak punya waktu untuk cerita. Tetapi oleh orang inilah diadakan perjanjian. Oke, kamu berikan. Ingat, gereja masih punya pengaruh. Di Italia semua masih anggota gereja itu. Jadi akhirnya mereka bilang, oke, kami akan kasih kekuasaan, tetapi kamu harus kasih daerah. Maka dalam persetujuan itu diserahkanlah
44 hektar dari wilayah Roma itu untuk dijadikan pusat kekuasaan gereja yang kita kenal dengan nama Vatikan. Vatikan ini tidak lebih luas daripada Surabaya. Surabaya lebih luas. Surabaya 350 km persegi. Ya, besar. Bandingkan dengan Vatikan yang hanya berapa tadi? 44 hektar, kecil sekali. Tidak ada senjata, tidak ada pasukan komplit, tapi negara ini aman sampai hari ini di dunia. Tidak ada yang berani menyerang. Nah, itulah di dalam Wahyu pasal 13 ayat 3, ayat selanjutnya mengatakan, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Dan hari ini kekuasaan itu kembali muncul. Oke? Dia akan berpartner dengan binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11. Binatang itu disebutkan bertanduk dua sama seperti anak domba. Diselidiki mana binatang yang persis anak domba. Setelah dilihat ternyata hanya bison. Dan bison itu adalah binatang khas yang berasal dari daerah Amerika Serikat. Punya dua tanduk. Nubuatan itu selalu tepat ya. Dan ayat 12 katakan dari Wahyu pasal 13. Seluruh dunia dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Dan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Pertanyaan, kapan ini? Tidak lama lagi. Sejarah itu berulang. Ada satu ungkapan, history repeat itself. Sejarah itu dia akan ulangi sendiri. Jadi waktu peristiwa abad ke-8 itu akan terulang nanti menjelang kedatangan Tuhan. Oke. Tepat seperti yang diceritakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14 dan 15. Di mana akan mendirikan patung dan menghormati binatang. Saya mau tanya, apa makna dari mendirikan patung dan menyembah tanda binatang? Kembali lagi, ini masalah Sabat. Jadi Sabat yang kita sudah bahas yang lalu terus ada sampai hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai orang Advent, kita perlu betul-betul teguh dalam hal Sabat. Karena ini yang akan membedakan menyembah patung dan tidak. Oke? Sama seperti Daniel pasal 3 bukan? Disuruh untuk menyembah patung. Oke? Jadi sekarang ini beberapa waktu yang lalu dia diterima, pemimpin ini diterima di. Saudara tahu yang ini adalah tempat yang tidak pernah dalam sejarah pemimpin gereja itu masuk ke sana. Pemimpin gereja ini. Kenapa? Karena saya sudah ceritakan tadi, latar belakang Amerika Serikat berdiri adalah mereka yang tersakiti di Eropa karena gereja ini. Jadi ini adalah kaum Protestan. Selama ratusan tahun tidak pernah ada simbol-simbol gereja itu masuk ke Amerika. Tapi hari ini diterima. Kenapa? Kenapa? Sedikit saya memberikan gambaran karena saya beberapa kali ke Amerika. Saya mau kasih cerita kepada saudara-saudara. Di Amerika Serikat salah satu populasi besar yang masuk ke Amerika adalah populasi yang datang dari Amerika Latin. Dari Meksiko, dari Chili, dari Venezuela, Bolivia, dari Peru, negara-negara Amerika Latin, Argentina. Tahukah saudara, negara-negara ini adalah negara-negara gereja ini. Dulu tidak ada universitas milik gereja ini di Amerika Serikat. Tapi sekarang lebih dari 25 universitas terkemuka di Amerika Serikat milik dari gereja ini. Berarti gereja ini sementara menguasai Amerika. Bahasa kedua yang digunakan di Amerika selain bahasa Inggris adalah bahasa Spanyol. Bicara Spanyol, saudara pergi kemana-mana, itu adalah daerah-daerah dari gereja ini. Saudara lihat,
Panjang kalau kita mau cerita ini, tetapi kita tidak punya waktu. Tapi yang pasti gereja ini akan berkuasa. Namun sebelum peristiwa ini terjadi, pada era Philadelphia inilah kekristenan itu disebarkan. Tadi saya sudah cerita tentang Wali Songo. Jadi begini saudara, persoalan kenapa di Indonesia ini orang lebih mudah terima Muslim daripada Kristen. Oleh karena satu, mereka lebih dulu. Kedua, cara mereka masuk adalah dengan cara membumi. Mereka bergaul dengan masyarakat, mereka ikut budaya setempat. Itu sebabnya budaya-budaya yang ada di sana diterima baik di sini, menyatu. Yang barangkali juga tidak ada di sana tetapi diterima, diakomodir. Contoh, selamatan, itu tidak ada di sana, tapi menjadi bagian di sini. Tahlilan, itu tidak ada di sana, tapi menjadi budaya di sini. Nah, ini semua berpadu dengan lokal. Lalu 5 abad setelah itu datanglah zending-zending dari Eropa. Yang bawa adalah orang-orang bule. Begitu datang pakai jas, duduk mereka di tempat duduk yang bagus, orang-orang dalam tanda kutip pribumi diturunkan, ditaruh di lantai. Terjadi perbedaan status di sana. Sehingga tidak heran hanya sebagian kecil di daerah Jawa ini yang terima ini. Contoh di Jawa Timur HKBP GKJW. Kemudian di Maluku ada GPM, di Manado ada Gemim, di Sumatera ada HKBP Nomensen, di Manado dibawakan oleh Riedel dan Schwarz dan lain sebagainya. Tetapi hanya kelompok kecil. Karena itu tadi pola pendekatan yang identik dengan company, sehingga tidak terlalu diterima di Indonesia. Tapi kita bersyukur paling tidak beberapa orang Indonesia menerima Injil, termasuk kita yang ada di generasi saat ini. Jadi Muslim datang ke Indonesia dengan gaya membaur, merakyat, sementara Kristen datang ke Indonesia dengan cara penjajah, kolonialisme, company, sehingga warna Kristen di Indonesia identik dengan warna penjajah. Kira-kira beginilah dulu. Bayangkan mener-mener dipikul, dipakai payung, mereka duduk di lantai. Yang sekolah hanyalah mereka-mereka yang datang dari bangsawan, yang pribumi tidak disekolahkan. Bagaimana? Itu sebabnya kekristenan lebih lamban ya. Nah, saya rasa cukup malam hari ini. Jadi era Philadelphia adalah era kebangkitan kembali kekristenan yang mati. Dengan munculnya zending-zending, muncul reformasi, muncul Baptist Missionary Church, kemudian muncul camp-camp meeting, muncul pengelolaan anak-anak yatim piatu. Semua itu pada era Philadelphia. Sebelum tahun 1800-an, kebanyakan kekristenan diimpor dari Eropa ke Amerika. Tetapi setelah tahun 1800, Amerika lah yang mengekspor kekristenan keluar Amerika. Gereja Advent, produk Amerika. Pantekosta, produk Amerika. Kemudian apa lagi? Saksi Jehova, produk Amerika. Beberapa gereja Mormon, produk Amerika. Jadi Amerika akhirnya memproduksi Kristen gaya baru. Bahkan aliran-aliran Pantekosta dan karismatik juga dari Amerika dengan gaya baru. Pendek kata, persis seperti apa yang digambarkan di Jemaat Philadelphia, di mana pintu terbuka dan tidak seorang pun yang bisa menutup di sana. Jadi tanda meterai ke-6 terbuka, gempa bumi, kegelapan pekat, bintang jatuh, kemudian yang lain-lain, dan ini menjadi pembuka di mana akhirnya kekristenan itu bisa kembali ke ke era di mana bisa diajarkan kepada banyak orang. Sayang waktu kita terbatas, saya tutup sampai di sini dengan satu ayat yang di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dan 12. Aku datang segera. Ingat, di era Philadelphia ini muncul kata aku datang segera. Ini tidak ada di sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan pekabaran gereja kita. Di era 1700-an, 1800 mulai orang membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Jadi gereja Advent
persis seperti pekabaran di dalam buku Wahyu. Kita menggenapkan apa yang ada di dalam buku Wahyu. Tetapi ada kata-kata di situ, peganglah apa yang ada padamu. Dengan kata lain, jangan murtad. Kita harus tetap setia apapun yang terjadi. Jam sudah menunjukkan 8:30, saya sudah ambil waktu banyak sekali sehingga saya harus potong beberapa. Tetapi pendek kata, kita bersyukur, saya mau katakan, menjadi orang Advent. Amin. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah kita melihat sejarah yang panjang, gereja Advent benar-benar adalah gereja yang menggenapkan seluruh nubuatan yang Allah pernah sampaikan. Dan gereja Advent memiliki misi untuk menyampaikan kebenaran yang selama ribuan tahun tersimpan. Tentang apa? Tentang Sabat dan tentang kedatangan Tuhan. Kita akan sambung besok bagian yang terakhir ketika kita membicarakan jemaat Philadelphia. Maksud saya Laodikia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan menuntun sejarah umat manusia yang begitu panjang dan berliku. Di mana dalam sejarah yang panjang ini, setan berusaha untuk merebut kekuasaan dan menguasai umat manusia yang ada di bumi ini. Tetapi Tuhan selalu memunculkan umat-umat yang setia, yang tetap teguh mempertahankan iman mereka sekalipun dengan risiko yang berat. Tuhan, hari ini kami sudah mempelajari apa yang pernah terjadi di masa yang lalu. Belajar dari apa yang terjadi itu, ajarlah kami untuk juga menyiapkan diri kami di akhir dari sejarah muka bumi ini, sejarah dunia, di mana Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tolong kami Tuhan agar kami boleh setia kepada Tuhan. Kami berpegang apa yang sudah kami ketahui. Iman kami tetap teguh hingga Tuhan datang. Kami semua dapat diselamatkan. Bila mana kami akan berpisah, Tuhan akan sertai agar kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan oleh pertolongan Tuhan kami boleh beristirahat. Besok kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.